Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin, jami'al hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum absaranakum, wabil khusus keluarga besar dari Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. A'alallahu ta'ala darajatihi fil jannah wa jama'ana ma'ahu fil a'la darajati sayyidina, wabil khusus keluarga besar dari Al-Habib Shu'aib bin Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, sahabat al-qaul, wabil khusus minhum putra beliau dan khalifah beliau Al-Habib Najib bin Shu'aib hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamana wa agarra aina ajdadihi bihi fi dunya wal akhirah. Dan segenap para hadirin, wabil khusus para tamu mulia yang hadir bersama kita, hadar ma'ana guru kita bersama Sayyidi Al-Walid Ayahanda Al-Habib Habib Najib bin Syekh bin Salim hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamana wa agarra aina bina wa bikum wa bisairi kullabihi wa muwalina fihi fi dunya wal akhirah. Dan banyak habaib yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya, dan juga banyak lagi dari tokoh masyarakat sebagai aparat keamanan dan segenap para hadirin dan hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini demi mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, keberkahan dari Asmaul Husna, keberkahan dari Sahibul Qaul, dan keberkahan dari Al-Imam Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan mereka semua kepada kita, sehingga senantiasa kita tenggelam dalam keberkahan yang mulia itu, dan sehingga nanti kita bermuara bersama mereka di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, daim al-iqbal, azim al-nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badr al-mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa alihi. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah Allah Ta'ala kirim undangan dari para kekasihnya, para awliyanya kepada kita semua. Dan Allah Ta'ala getarkan hati kita untuk menghadiri undangan itu, dan kemudian Allah Ta'ala sempurnakan nikmat itu. Allah Ta'ala jauhkan dari kita setiap dan semua yang menghalangi kita untuk menghadiri acara ini, hingga alhamdulillah pada saat yang barakah ini bersama orang-orang yang barakah kita mengenang dan memuliakan orang yang penuh barakah dan datuk mereka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu laulallah mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina. Alhamdulillah ikhwan. Tadi kita mulai majelis ini dengan Rajul Attas, kemudian kita bersama membaca Maulid Ad-Daibah, Maulid yang sangat luar biasa. Karena Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan bahwasanya ma quri'a Maulid Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai fi majlis illa wa hadara ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min awalil majlis. Itu kata Imam Al-Attas. Beliau katakan tidaklah dibacakan Maulid Daibah karangan Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai di suatu majelis melainkan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dari awal majelis itu, bukan hanya ketika mahalul diam, akan tetapi dari awal majelis. Oleh karena itu banyak sekali kita mendapatkan dari keluarga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas wa dzurriyyatuh wa aqaribuh dan sair keluarga Al-Attas yudawimun bermulazamah dengan Maulid Ad-Daibai ini. Dan memang ikhwani, semua kebaikan bermuara kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan dunia akhirat, bukan hanya kebaikan akhirat saja, kebaikan dunia pun sebabnya adalah Rasulullah SAW. Pemahaman ini kita bisa ambil dari mana? Apa dalilnya? Jangan jauh-jauh ikhwan. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Imamuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitab yang bernama Ar-Risalah.
Memang Imam Syafi'i jarang ngarang kitab, cuma ada 4 kitab yang beliau garang. Di antara kitab yang beliau garang adalah Ar-Risalah. Dalam ilmu apa? Dalam ilmu usul fiqh. Bahkan kitab itu dinobatkan sebagai kitab pertama yang terkarang dalam ilmu usul fiqh. Asy-Syanqiti berkata dalam Alfiyahnya, Allahum jam'al jawab, awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Orang yang pertama mengarang menulis ilmu usul fiqh adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah ini. Namun ulama sebelum beliau bukan berarti tidak mengetahui, beliau paham semua tentang ilmu usul fiqh. Namun hanya sekedar tabi'ah atau salifah atau sajiyah, persis seperti kasusnya ilmu nahwu. Yang pertama kali penulisnya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali dengan perintah Sayyidina Ali. Namun yang sebelum beliau paham ilmu nahwu, langsung mengambil dari tabi'ah. Namun hanya saja Abu Aswad Ad-Du'ali, beliaulah yang melimpahkan tabi'at itu menjadi ilmu yang dipelajari. Begitu pula yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kita Ar-Risalah dikarang oleh Imam Syafi'i dengan isyarat daripada teman dan rekannya Abdurrahman bin Mahdi. Dan kita Ar-Risalah ini ikhwani, agar enggak dihujat lagi, kitab Ar-Risalah ini ketahuilah bahwasanya ini kitab yang paling sahih nisbatnya kepada Imam Syafi'i. Karena yang meriwayatkannya adalah Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Bukan pembahasan kitab Ar-Risalahnya, namun apa? Lihat apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i di muqaddimah kitabnya itu. Lihat apa yang beliau katakan. Beliau mulai muqaddimahnya dengan kalimat yang indah. Setelah basmalah hamdalah sallallahu alaihi, beliau berkata, fajazallahu anna nabiyyana Muhammadan khaira ma jaza marsulan amman ursila ilaihi. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW atas jasa baginda kepada kita dengan sebaik-baiknya balasan terhadap seorang Rasul atas jasa kebaikan yang ia berikan kepada umatnya. Kalimat ini ikhwani sering kita baca mungkin di ratib ya. Mungkin gak asing lagi zikir jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Zikir yang ajib ya ikhwan. Ad-Dailami meriwayatkan dalam musnadnya bahwasanya barang siapa yang mengucapkan zikir itu sekali at'aba sab'ina malakan alfa sabah. Barang siapa yang mengucapkan 1 kali zikir itu, maka sungguh dia telah menjadikan 70 malaikat kecapean nulisin pahalanya. Berapa malaikat? 70. Cuma 70. Entar dulu. 70 malaikat kecapean tuh nulisin pahalanya selama 1000 hari. Jadi 1000 hari malaikat nulisin tuh pahala daripada zikir itu kecapean sekali kalau ente ucapkan. Lalu bagaimana kalau seandainya 3 kali? Bagaimana kalau seandainya engkau baca di setiap engkau baca roti itu hakala ikhwan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Di antara yang ditulis oleh Imam Syafi'i, beliau mulai dengan kalimat ini, zikir yang indah ini, kemudian beliau berkata, inilah ibarahnya kita nukil ini ikhwan, syahid huna. Qal falam tumsi bina ni'matun dhaharat wa la batanat nilna biha hazzan fi dinin wa dunya aw dufi'a 'anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-wasilatu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Ini kata Imam Syafi'i. Beliau berkata, falam tumsi bina ni'matun, tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita saat ini. Ni'matun itu dalam bahasa nahwunya namanya nakirah ya ikhwan. Dan ada kalimat lam, itu nafi. Nah, kalau kita lihat dengan pola pandang ilmu balaghah atau ilmu usul dikatakan nakirah fi siyaqin nafi bil umum. Makanya diartikan tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita sekarang, baik pun itu nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Dan juga tidaklah ada satu keburukan pun, bala atau musibah yang dijauhkan dari kita, baik pun itu musibah dunia atau musibah akhirat, melainkan perantara terbesar daripada nikmat yang kita dapatkan dunia akhirat, daripada balak yang dijauhkan dari kita dunia akhirat, perantara terbesar dari semua itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
al-wasilatu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau perihal kebaikan akhirat jelas. Di akhirat semua akan mengetahui siapanya Rasulullah SAW. Allah Ta'ala di padang mahsyar itu, tahu gak ikhwan, padang mahsyar itu acara apa tuh? Acara agar orang mengetahui siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Acara buat Rasulullah ke padang mahsyar. Makanya orang-orang digiring sama Allah Ta'ala ke Nabi Adam dulu. Minta tolong sama Nabi Adam, kagak bisa. Nafsi. Digiring kemana lagi? Nabi Nuh, minta tolong sama Nabi Nuh, kagak bisa. Nafsi. Terus ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mentok ke Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda berkata, ana laha. Pertanyaan, kata ulamanya, kenapa dibuat muter kayak gitu? Kenapa Allah Ta'ala nggak menggiring mereka semua langsung ke Rasulullah SAW? Dibuat muter dulu sama Allah Ta'ala. Ayo sini ke Nabi Adam. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tengok. Lihat lagi Nabi Nuh. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ayo lihat yang lain. Agar mereka tahu siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Bisa saja Allah Ta'ala giring mereka langsung ke Rasulullah, tapi enggak itu. Allah Ta'ala ingin semua mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW. Surga enggak dibukakan kecuali Rasulullah dulu yang menutupnya. Ketika baginda menutup pintu surga, berkata malaikat Ridwan, "Man, siapa yang menutup ini?" Muhammad. Maka beliau berkata, "Bika umirtu an la aftah li ahadin qablak." Sungguh ya Rasulullah, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini sebelummu ya Rasulullah. Wa innal jannata haramun 'alal anbiya hatta adkhulaha ana, wa haramun 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu diharamkan bagi para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang masuk dulu, baru yang lain masuk. Dan haram juga surga itu atas para umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad yang masuk dulu ya Tuhan. Jadi kita kalau masuk surga, amin insyaallah. Kalau kita masuk surga ibu, berarti kita duluan tuh. Kalah umat Nabi Musa, kalah umat Nabi Adam, kalah yang lain. Mereka juga ada wali-wali di sana, walaupun mereka para solehin, a'immah mereka tetap ngantri belakangan kita. Lu kok bisa jadi hebat kita? Kok nggak kenapa kita jadi hebat? Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi